Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, we meet again, and this time we are going to discuss about skimming. Bismillahirrahmanirrahim. Speed is often very important when you are reading. Kecepatan seringkali sangat penting ketika kalian melakukan kegiatan membaca. You may have a lot to read, but not much time. Bisa jadi kamu mempunyai banyak bahan untuk dibaca tetapi tak punya banyak waktu. Tak ada waktu sebanyak itu. For this kind of reading, you usually not want to know and remember everything. Jika ini yang terjadi ketika Anda punya banyak hal yang harus dibaca sementara waktunya sedikit, kamu biasanya tidak ingin mengingat semuanya sedetail-detailnya. You may want to skim. Bisa jadi kamu ingin melakukan skim pada 1. Newspaper or magazine articles, artikel koran atau artikel majalah. Book covers in a bookstore so that you can find if you want to buy the book. Sampul buku di sebuah toko buku, jadi kamu bisa menentukan apakah kamu bisa menemukan buku yang kamu inginkan atau tidak di sana. Library books, buku-buku perpustakaan, so that you can find out if they have the information you need. Jadi kamu bisa mengetahui apakah perpustakaan tersebut memiliki buku yang kamu butuhkan. And mystery, detective, or other novels. Bisa juga kamu melakukan kegiatan skimming pada cerita misteri, cerita detektif, atau novel-novel yang lain. Skimming for point of view. Sekarang yang pertama, skimming untuk mengetahui pandangan penulis. Skimming is helpful when you want to find out quickly about the writer. Skimming ini sangat membantu ketika kamu ingin mengetahui mengenai penulis dengan cepat. You may want to find out what the writer thinks about some idea. Kamu bisa jadi ingin mengetahui apa yang penulis pikirkan mengenai beberapa gagasan. This is the writer's point of view. Inilah yang disebut dengan pandangan penulis. When you want to know the point of view, you do not read everything. Jika yang kamu inginkan hanyalah sebuah point of view, maka kamu tidak perlu membaca semua teks tersebut. You only need to read a few important words. Kamu hanya perlu membaca sedikit informasi-informasi yang penting. Example A, contoh A. Dogs are often a problem at home. Anjing seringkali menjadi masalah di rumah. Many dogs are noisy and dirty. Banyak anjing itu ramai dan kotor. They may be dangerous for small children. Mereka bisa jadi berbahaya untuk anak kecil. Does the writer like dogs at home? Dari bacaan di atas, bisakah Anda menyimpulkan apakah penulis itu menyukai adanya anjing di rumah? Jawabannya, no. Tidak. You do not need to read all the sentences to learn this. Kamu tidak perlu membaca seluruh kalimat untuk mempelajari ini. You only have to read the words problem, noisy, dirty, and dangerous. Kamu hanya perlu membaca beberapa kata penting seperti kata problem, noisy, dirty, and dangerous. From those words, you can tell the writer's point of view. Dari kata-kata tersebut, kamu bisa menceritakan apa pandangan dari penulis. This writer is against dogs at home. Penulis ini tidak menyukai adanya anjing di dalam rumah. Example B, contoh yang B. An apartment looks much nicer with some plants. The green leaves make it seem cooler in summer. The flowers give it a happy feeling. Sebuah apartemen kelihatan lebih indah dengan beberapa tanaman. Daun-daun yang hijau membuatnya menjadi lebih dingin di musim panas. Bunga-bunga juga memberikan perasaan yang menyenangkan. Does the writer like plants in an apartment? Dari bacaan di atas, bisakah kita menyimpulkan apakah penulis menyukai adanya tanaman di sebuah apartemen? How do you know this? Bagaimana kamu tahu ini? List the important words. Cobalah kamu tuliskan beberapa kata-kata yang penting. The answer is yes. The important words are looks nicer with plants, cooler, and give a happy feeling. Jadi dari kalimat-kalimat
nicer with plants, cooler and give happy feeling. Ini bisa menunjukkan bahwa point of view atau pandangan penulis dengan adanya tanaman di apartemen, dia adalah setuju. Number 2, skimming for pattern of organization. Skimming pada pola-pola penulisan. Sometimes you need to find out quickly how a book or article is organized. Sometimes you need to find out quickly how a book or article is organized. Terkadang kamu perlu menemukan dengan cepat bagaimana sebuah buku atau artikel disusun. You want to know its pattern. Kamu ingin mengetahui polanya. You do not need to know the details for this. Untuk hal ini, kamu tidak perlu mengetahui hal-hal detailnya. You do not need to read all the words. Kamu tidak perlu membaca seluruh kata. You only have to read the signal words and they will tell you about the pattern. Kamu hanya perlu membaca beberapa kata sinyal atau kata-kata yang menjadi tanda dan mereka akan memberitahumu pola-pola susunan dari kalimat-kalimat tersebut. Example A, contoh A. A whale eats a lot of food every day. That is because it is a very large animal. Ikan paus makan banyak makanan setiap hari. Itu karena dia merupakan binatang yang teramat sangat besar. What is the pattern of organization for this passage? Apakah pola penyusunan dari bacaan di atas? Make a check beside the answer. Cobalah beri tanda centang di samping jawaban. Apakah merupakan susunan dari listing, atau time order, atau comparison and contrast, ataukah cause and effect? Yang manakah jawaban yang benar? The answer is, the pattern is cause and effect. Polanya adalah sebab akibat. What is or are the signal words? Apakah kata sinyalnya? The signal word is because. Kata because ini menunjukkan adanya sebab akibat. Example B, contoh yang B. The book has a lot of information about Poland. First, it tells about the history. Buku itu mempunyai banyak informasi mengenai Polandia. Yang pertama, dia menceritakan mengenai sejarah. It also explains how to travel around the country. Dia juga menjelaskan tentang bagaimana untuk menjelajahi negara tersebut. And finally, it lists some interesting places to visit. Dan yang terakhir, dia juga menuliskan beberapa daftar tempat-tempat penting untuk dikunjungi. What is the pattern of organization for this passage? Apakah pola susunan dari bacaan di atas? Make a check beside the answer. Cobalah memberikan tanda centang. Apakah listing atau time order, comparison and contrast, ataukah cause and effect? The pattern of organization for this passage is listing. Teks di atas pola susunannya adalah listing. Jadi adanya daftar mengenai sesuatu. What is or are the signal words? Apakah kata sinyalnya? The signal words are, kata sinyalnya adalah first, also, and finally. Dari kata-kata tersebut itu menunjukkan bahwa adanya daftar sesuatu. Number 3, skimming for ideas. Yang ketiga adalah skimming untuk gagasan. You can also skim when you want to find out the general idea quickly. Kamu juga bisa melakukan skim ketika kamu ingin menemukan ide umum secara cepat. Speed is important for this kind of skimming too. Kecepatan juga penting untuk kegiatan skimming. You should skim at least 2 times faster than you usually read. Kamu harusnya bisa melakukan kegiatan skim paling tidak 2 kali lebih cepat daripada kegiatan membaca pada umumnya. But you can only do this if you change the way you read. Tetapi kamu hanya bisa melakukan ini jika kamu merubah cara kamu membaca. You cannot read every word or even every sentence. Kamu tidak bisa membaca setiap kata atau bahkan setiap kalimat. You have to leave out a lot. Banyak kata atau kalimat yang harus kamu tinggalkan. In fact, faktanya, you should leave out everything except a few important words. Kamu harus meninggalkan banyak hal kecuali hanya beberapa kata yang penting saja. These are the words that tell you the general idea. Ini adalah kata-kata yang bisa memberitahumu mengenai gagasan utamanya. Jadi hanya coba cari kata-kata utamanya, kata-kata intinya saja.
yang penting-penting saja. Here are the steps for skimming a chapter from a book or an article. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan skimming pada chapter dari sebuah buku atau artikel. Yang pertama, read the first few sentences at your usual speed. Bacalah beberapa kalimat awal dari bacaan tersebut sesuai dengan kecepatan biasa. Ask yourself, lalu tanyalah diri Anda sendiri, what is this about? Tentang apa ya bacaan ini? Number 2, go to the next paragraph as soon as you can catch the general idea. Setelah kamu sudah mendapatkan ide umumnya, gambaran umumnya, maka segeralah kamu membaca paragraf berikutnya. Remember, ingatlah, you do not need to know the details. Kamu tidak perlu untuk mengetahui hal-hal rincinya. You only want to learn something very general about the chapter or article. Kamu hanya menginginkan untuk mengetahui hal-hal umum dari chapter atau artikel tersebut. Number 3, read only a few words in each paragraph. After that, you should look for the words that tell you more about the general idea. Bacalah beberapa kata dari masing-masing paragraf setelah itu. Kamu harus mencari kata-kata yang bisa memberitahumu mengenai gambaran umumnya. Often they are at the beginning of the paragraph. Yang sering, gambaran umum tersebut adanya di awal paragraf. But they may also at the end. Tapi bisa jadi ada juga yang terletak di belakang. Number 4, always work quickly. Selalu bekerjalah dengan cepat. Remember that details are not important. Ingatlah bahwa hal-hal rinci itu tidak penting pada saat ini ketika kegiatan membacanya adalah skimming. Example, contoh. Here is an example from a newspaper article. Most of the article is not there. Berikut ini adalah contoh artikel dari sebuah koran. Banyak kata-kata yang tidak lengkap. You will only find a few sentences at the beginning and a few words in each paragraph. Kamu hanya akan menemukan beberapa kalimat di awal dan sedikit kata di masing-masing paragraf. But you should still be able to learn the general ideas of the article. Tetapi walaupun seperti itu, harusnya kamu masih bisa mempelajari mengenai gagasan umum dari artikel tersebut. Read this article and try to answer the questions. Cobalah baca artikel berikut ini dan kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Big Macs in Mexico. McDonald's hamburgers are coming to Mexico. Hamburgers McDonald's datang ke Meksiko. McDonald's is a world-famous company started in California, in Paris, Tokyo, but not in Mexico. McDonald adalah sebuah perusahaan dunia terkenal yang mulai usahanya di California, di Paris, Tokyo, dan tetapi tidak di Meksiko. Last year, the Mexican government changed. Open some McDonald's restaurants. Big Mac the McDonald's specialty. Some Mexican are not happy. Eat only hamburgers and forget about Mexican food. Beberapa orang Meksiko tidak bahagia, hanya makan hamburger dan melupakan makanan Meksiko. Now try to answer the following questions based on the above information. Number 1, McDonald adalah apakah A, kind of Mexican food, makanan Meksiko, B, Mexican company, perusahaan Meksiko, C, restaurant company, perusahaan yang bergerak di bidang restoran, D, kind of hamburger, sejenis hamburger. What is your answer? Apakah jawaban Anda? Jika jawaban kamu adalah C, yes, you are right. McDonald's is a restaurant company. Question number 2. There were no McDonald's in Mexico because tidak ada McDonald di Meksiko karena apakah A, Mexican do not like hamburgers, orang Meksiko tidak suka hamburger, atau B, orang Meksiko hanya makan makanan Meksiko, atau C, there were McDonald's in other countries, sudah ada McDonald di negara-negara yang lain, ataukah D, the Mexican government did not want them, pemerintah Meksiko tidak menginginkannya. Yang manakah jawaban yang benar? D, yes, you are right. Pemerintah tidak menginginkannya. Question number 3. The Big Mac Big Mac adalah A, restaurant, B, kind of hamburger, C, kind of Mexican food, D, person who works for McDonald's. Yang manakah jawabannya? Your answer is B, kind of hamburger. Yes, that's right. That is our discussion about skimming.
Demikian tadi pembahasan kita mengenai skimming. May it bring manfaat and barokah in your reading activity. Semoga membawa manfaat dan barokah dalam kegiatan membacamu. Bye for now and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.